pagi Pak Manajer PLN cabang apa Pak? Pagi kita dari cabang Bengkulu tetapi di ULP-nya, Di rayonnya, rayonnya. ULP atau rayon Teluk Sejarah. Teluk Sejarah yang di Betul, sini ya. betul. Jadi Bapak siapa namanya Pak? Nama saya Al-Amin Putra Pratama. Pak Alamin ya. Uh, Jadi gini Pak Alamin, boleh. kita dapatkan di lapangan nih. Terkadang masyarakat ini yang konsumen ini bingung. Ada juga yang ngapain pakai pulsa gitu loh. Jadi dengan adanya awamnya masyarakat di daerah Provinsi Bengkulu tidak mengerti tentang apa sih manfaatnya yang pakai pulsa, yang tidak pakai pulsa. Jadi bagaimana nih Pak Manajer untuk biar dikonsumsi publik, biar mereka mengerti, edukasi ya. Jadi tolong Pak jelasin. Boleh. Jadi mungkin sedikit sharing lah ya, sedikit sharing, edukasi, berbagi pengetahuan sedikit dengan teman-teman sekalian. Jadi saat ini PLN itu memang menyediakan 2 produk layanan untuk listrik yang bisa dipilih masyarakat. Produk layanan pasca bayar atau yang bayarannya bulanan, kurang lebih kalau diterjemahin pasca itu pakai dulu baru bayar. Dan yang satu lagi produk layanannya itu namanya prabayar. Pra itu sebelum kan. Jadi kurang lebih prabayar ini kita beli pulsanya dulu, kita bayar dulu, baru kita pakai. Kalau pulsanya habis tinggal isi lagi. Kurang lebih mirip konsepnya seperti handphone kayak gitu. Nah, 2 produk layanan ini kalau diomongin unggul yang mana, ya kurang lebih sama saja. Cuman fitur yang ditawarkan dan masing-masing ini punya kelebihan kekurangan masing-masing. Dari umur juga dari faktor umur layanannya juga. Pasca bayar ini produk pertama PLN. Artinya kalau pakai pulsa itu nggak bisa nunggak ya Pak ya? Nunggak ya. Nggak bisa nunggak ya? Betul. Nah kebanyakan masyarakat ini yang kenapa dia nggak mau pakai pulsa? Terkadang katanya itu belum gajian gitu. Tapi kan merugikan PLN negara nih. Betul, negara Ya, dirugikan. dia yang dirugikan. Artinya di situ. Nah, maksud saya tuh kalau pakai pulsa, sistem keamanan untuk konsumen di rumah lebih bagus mana, yang pakai meteran, yang pakai pulsa? Tolong dijelaskan untuk publik dan juga untuk masyarakat supaya tahu. Boleh. Silakan Pak Manajer. Nah, jadi kalau kita lanjut lagi, kita coba masuk ke keunggulan ya. Keunggulan kita ngomongin yang layanan prabayar atau listrik prabayar. Bedanya yang listrik prabayar ini tadi kan dia kita pakai beli dulu, bayar dulu pulsanya di awal, baru kita pakai. Nah, di listrik prabayar ini karena dia salah satu produk layanan yang datangnya baru, kekinian, modern, tentu dia sudah dilengkapi dengan fitur-fitur yang lebih mumpuni, yang lebih baru. Tingkat safety atau keamanan yang ditawarkan, yang bisa diberikan kepada masyarakat itu jelas pasti lebih tinggi. Lebih tinggi ya untuk keamanan ya? Iya, kenapa? Dia di prabayar ini KWH meternya dia sudah digital, sehingga selain faktor pengaman yang ada dibanding produk sebelumnya pasca, yaitu MCB, miniature circuit breaker, yang hanya sensingnya cuma secara mekanis doang. Nah, di prabayar ini karena dia sudah digital, dia lebih mumpuni. Artinya nggak ada lagi itu ya, apa tuh NCB ya, kalau pakai MCB-nya tetap ada. Masih ada ya? Secara mekanis ya? Tetapi secara digitalnya di dalam KWH meter prabayar ini tadi sudah ada rili lain juga. Lebih banyak ya? Artinya kayak sensor itu kalau ada kejadian itu akan berdampak itu dia langsung mengamankan padam ya? Di KWH meternya berarti sangat menguntungkan untuk masyarakat ya. Jadi kalau boleh sharing sedikit, kalau misal di rumah kita, instalasi di rumah kita yang notabene tanggung jawab pelanggan, bukan itu tanggung jawab PLN. Seberapa sering sih kita mengecek kondisi instalasi rumah kita? Apa nih instalasi yang sudah bertahun-tahun kita pasang pernah digigit tikus, hampir putus dan sebagainya kan? Biasanya relatif agak jarang kita cek kan. Iya. Kalau boleh Di dikatain, atas ya, kalau boleh dikatain
Kalau kagak kejadian kagak dicek, bener nggak? Iya, benar, Nah, benar, kalau begitu. Nah, fitur yang ada di KWH Meter Prabayar ini tadi, ini yang sedikit banyak membantu masyarakat. Iya, ya. Jadi kalau misal, dia di dalam instalasi bangunan kita itu kabelnya tuh ada yang hampir putus dan sebagainya, yang sehingga arus yang timbul di dalam kabel itu lebih besar, menimbulkan panas dan potensinya di kebakaran. Ini sebelum terjadinya api atau sebelum terjadi kebakaran, saat panasnya melebihi rating, ini KW Prabayar udah sensing duluan. Oh ya, artinya di sini Pak Manajer sangat menguntungkan masyarakat. Artinya gini, 75% kebakaran di rumah itu kebanyakan akibatnya tegangan arus ya. Yang dapat kita beritakan dan juga dari keterangan masyarakat, juga keterangan dari pihak polisi. Artinya PLN telah menciptakan sistem ini solusi pulsa itu ya. Betul, untuk membantu ya. Untuk membantu mengurangi risiko yang sehingga saat misal instalasi yang notabene tanggung jawab pelanggan, kan kalau tanggung jawab PLN sampai ke meter doang nih. Kalau instalasi kan udah tanggung jawab pelanggan. Saat di instalasi pelanggan ini dirasakan sensing suasana kekiniannya oleh KWH Meter, ada arus yang sangat besar melebihi normalnya, sehingga potensi menimbulkan panas akhirnya akan bisa menyebabkan api ujungnya kebakaran. Ini KWH Meter sensing duluan, dia mademin dulu, diputus dulu arus yang bakal masuk ke rumah, jangan dialirin dulu deh listrik. Kalau dilanjutin ini arus listrik, kurang lebih bahasanya, kalau dilanjutin ini listriknya dimasukin ke dalam rumah, ini panas tambah gede, timbul api, bahaya, putuslah dari sini. Oke nih, terakhirnya Pak Manajer, karena masyarakat himbauan terakhir ya kepada Pak Manajer supaya ini keseluruhan Provinsi Bengkulu ya, adanya kita ekspos ini, semoga ini manfaat untuk masyarakat. Betul. Ya. Artinya terakhir ini himbauan kepada masyarakat khusus Provinsi Bengkulu ya, walaupun Kabupaten Kaur, walaupun Kabupaten Bengkulu Selatan, Moko-Moko, dengan adanya keterangan dari Pak Manajer ini, mudah-mudahan masyarakat itu sadar ya, 75% dampak kebakaran itu akibat dari hasil keterangan dari kepolisian, hasil keterangan dari masyarakat itu adalah dari listrik, harus listrik ya. Jadi dengan terciptanya meteran pulsa itu berdampak sekali untuk memperkecil kebakaran, meminimalisir ya. Jadi mohon sedikit Pak nih, biar Pak Manajer, supaya ini Bapak Manajer PLN di cabang mana Pak? Cabang Bengkulu ULP Teluk Sekarang. Ya, jadi mereka umumnya di lingkungan sini lah. Jadi untuk himbauan terakhir nih Pak, tolong di ini. Oke. Kalau sedikit himbauan dari kami, yang pertama mudah-mudahan setelah knowledge sharing ini kita berbagi sedikit pengalaman ini bisa sedikit menambah pengetahuan masyarakat dan kawan-kawan sekalian dan mengedukasi tentang kelistrikan dan fitur yang ada di KWH Meter Prabayar atau listrik Prabayar, sehingga kedepannya harapan kita masyarakat jadi yang tadinya takut, yang tadinya sedikit antipati dengan listrik Prabayar, lebih melek teknologi bahwa listrik Prabayar ini tuh bisa menjadi solusi untuk membantu kita. Kalau pulsa 5.000, 2.000 bisa nyala Pak? Masih nyala ya? Pulsa terkecil yang bisa dibeli di listrik Prabayar melalui aplikasi PLN Mobile 5.000. 5.000 ya? Bisa nyala ya? Bisa, 5.000 bisa udah beli KWH. Jadi kalau misalnya kita ada duit 5.000 doang nih, tapi kita perlu memakai listrik nggak banyak, udah bisa beli pulsa. Itu. Nah, lanjut lagi yang tadi, setelah edukasinya harapannya masyarakat tidak antipati lagi dengan listrik Prabayar, lebih melek teknologi sehingga masyarakat bisa lebih terbantu untuk mengamankan. Dan yang terpenting juga sebagai masyarakat juga sebaiknya juga mengetahui ranah-ranah di mana yang ini menjadi tanggung jawab PLN, yang mana yang tadi tanggung jawab masyarakat. Instalasi pelanggan atau instalasi di rumah kita itu kan sebenarnya tanggung jawab kita. Nah, himbauan selanjutnya
sebaiknya masyarakat melengkapi instalasi rumah sesuai undang-undang dengan SLU. Satu lagi nih Pak Sertifikat Manajer, layak operasi. satu lagi nih. Kebanyakan masyarakat itu ya, saya kutip ya di lapangan. Apakah meter ini punya yang punya rumah atau punya PLN? Saya biar masyarakat tahu nih. Jangan nanti ya diasumsikan, ya meter ini saya beli. Boleh. Karena dilarang beli loh itu. Betul. Nah, Betul. jadi supaya masyarakat tahu, sadar, berdampak nanti bentrok ya dengan orang anggota PLN ya. Artinya hak wewenang nanti itu pelanggaran hukum gitu Pak. Jadi tolong Pak, biar ini supaya publik pemahaman termasuk di bidang ini hukum termasuk sistem tadi ya Pak ya, sistem untuk kebaikan, keamanan gitu loh. Jadi gimana Pak, tolong terangkan itu hak wewenangnya orang PLN. Jadi wewenang PLN itu mulai dari kabel, dari tiang hingga ke KWH meter. Meter, ya. Dan seperti yang disampaikan tadi, jual beli transaksi antara PLN dengan masyarakat itu bukan KWH-nya, tetapi energi listriknya. Energi ya. Nah, Bukan meterannya ya. bukan. Jadi meteran itu tuh Miliknya? ibaratnya tuh hanya timbangan, dan Timbangan. itu milik PLN. PLN ya. Kalau milik PLN, tanggung jawabnya jadi dari PLN. Kalau KWH meternya rusak, ketarik mobil sehingga pecah, nanti kita ganti free. Gratis. Tinggal lapor ya, tinggal lapor doang, bisa lapor lah. Kanal pelaporannya juga sekarang banyak. Yang mau lewat telepon boleh ke call center 123. Mau yang ketik-ketik doang, nggak mau pakai pulsa, mau pakai paket data. Sekarang PLN punya aplikasi Super App, PLN Mobile, bisa di sana Bisa semua. ya. Lapor dari sana. Semuanya dilayani gratis. Itu kalau KWH meter milik pelanggan, KWH meternya rusak, beli lagi dong. Kan nggak kayak gitu. Sama kalau mau dilihat juga, perhatiin nanti di KWH meternya di rumah masing-masing, lihatlah di KWH meter itu ada tulisannya milik PLN. Nah itu. Oke Pak Manajer ya, ini sangat bermanfaat dari untuk masyarakat ya, umumnya se Indonesia nih. Indonesia. Seandainya dia nonton nanti berita kita di Reformasi Aktual bisa membaca, artinya dengan sampaian dari Pak Manajer itu, menurut saya ini, waduh, Tambahan ilmu lah Pak ya. menambah ilmu, Wawasan dikit. wawasan dikit, menguntungkan konsumen ya Pak ya. Betul. Ya, makasih ya Pak Manajer ya. Sama-sama. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam.